Hai guys, welcome back to Radiance. Gimana nih teman-teman kelas 12 yang masih pada ujian? Tinggal beberapa hari lagi selesai nih. Semangat terus belajarnya. Jaga kesehatan kalian juga supaya nggak sakit. Dan yang pasti tetap andelin Tuhan waktu kalian lagi ngerjain ujiannya ya. Kalau kalian ada yang udah mulai pusing, nah waktunya kalian tenangin diri dulu. Dengan cara ikut ibadah Radiance dong pastinya. Selain ibadah online, kita juga ada ibadah onsite loh guys. Setiap hari Minggu di Pasir Koja 58, pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Atau Bandung Utara dan Kopo setiap pukul 9 pagi. Datang ya guys. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Teman-teman bisa scan QR code berikut ini, atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Selamat memberi guys. Sekarang saatnya memuji Tuhan. Enjoy this service guys. Miracles when you move, such easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again.
apa kabar kalian semua? Welcome to Radiance Online Service for Students. Gimana kondisi kalian di sekolah menjelang ujian? Pasti banyak tugas dan banyak deadline yang menumpuk ya teman-teman. Jangan lupa dalam kesibukan kita semua, sumber kekuatan ada waktu kamu datang ke dalam hadirat Tuhan. Tugas-tugas di sekolah gak bisa kita kurangi, tapi kekuatan bisa kita recharge di dalam Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan yang bisa kami andalkan dalam segala situasi. Dan hari ini Tuhan, dalam setiap kondisi kami mau datang dan minta kekuatan yang baru. Karena kasih-Mu akan selalu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Gak kerasa kurang dari sebulan lagi kita akan merayakan Paskah. Wah, sudah mau Paskah lagi ya? Ada yang merasa tahun 2023 ini berjalan dengan sangat cepat? Atau justru sebaliknya, hari demi hari berjalan dengan sangat lambat? Selama beberapa minggu ke depan, kita akan mendalami beberapa kata-kata Yesus seputar proses penyaliban. Jadi seputar Paskah ya teman-teman. Cerita-cerita seputar Paskah nggak selalu cerita yang positif, nggak selalu cerita yang kayaknya enak didengar atau sesuai dengan apa yang kita pikir. Gak selalu semuanya sesuai dengan pemikiran kita, harusnya begini atau harusnya begitu. Dan kadang-kadang kita pikir kalau Tuhan baik harusnya gak begini dong. Kalau Tuhan baik harusnya begitu dong. Tetapi Tuhan itu mau mengajarkan kita bahwa kehidupan manusia ada ups, ada downs. Dan waktu kita dalam keadaan yang down, kita merasa hancur, merasa kacau, kita tidak harus tinggal dalam kondisi itu. We don't have to stay broken. Our relationship with God don't have to stay broken. Our world doesn't have to stay broken. Yang namanya brokenness bisa terjadi, tapi kita tidak harus tinggal di dalamnya. Teman-teman, ada proses yang Yesus lewati, yang kita juga bisa menang melewatinya. Kalau Tuhan Yesus pernah mengalami proses dan akhirnya dia menang, maka kita pun akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Agar kita bisa mengalami kuasa dari salib Kristus, dan bukan hanya jadi teori, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama teman-teman, waktu kita tahu ada kondisi yang gak baik, kita bisa melakukan yang namanya bersedih. It's okay to be sad. Grieve for what's broken. Kalau ada yang hancur, wajar dong kita sedih. Kalau kita lihat, waduh HP saya jatuh, waduh kaca HP saya pecah, waduh saya merusak sesuatu, tentu kita boleh bersedih. Dan kalau misalnya, aduh saya lagi ribut sama temen, aduh saya habis dimarahin sama orang tua, atau nilai saya jelek, atau saya melakukan kesalahan. It's okay to grieve when something is broken. Waktu ada yang rusak, waktu ada yang hancur, it's okay to grieve. Jadi gak masalah untuk kita menyatakan kondisi kita apa adanya di hadapan Tuhan, dan mengatakan bahwa Tuhan saya sedang bersedih. Tapi gak berhenti sampai di situ aja. Gak berhenti sampai di sedih-sedihnya aja. Gak berhenti sampai di galau-galaunya aja. Kita harus move forward. Yang kedua teman-teman, ask God to restore what has broken. Apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur, kita minta Tuhan untuk memulihkan. Jadi gak cuma meratapi, aduh sedih ya handphonenya rusak, aduh sedih ya aku ribut sama teman, aduh sedih ya hidup aku kok begini banget. Teman-teman, minta Tuhan untuk memulihkan apa yang sudah hancur. Dan yang ketiga adalah join God in restoring what is broken. Bukan cuma minta Tuhan, tapi juga kita bekerja sama dengan Tuhan untuk bersama-sama memulihkan apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur. Kita tahu bahwa kuasa salib Kristus itu mampu memulihkan dari apa yang gak ada jadi ada. Dari relasi yang rusak antara Tuhan dengan manusia dipulihkan karena salib Kristus. Maka apapun yang rusak, apapun yang kita bawa pada Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan melakukan yang namanya restoration. Teman-teman, karena kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur sebagai bukti dari pengucapan syukur kita bisa belajar yang namanya mengampuni. Mengampuni jadi salah satu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Waktu kita pikir, saya udah gak mampu lagi mengampuni, saya rasanya gak bisa lagi memaafkan. Teman-teman, waktu Tuhan mati di kayu salib, ada sesuatu yang dia pulihkan, yaitu pengampunan akan dosa.
Sesuatu yang bisa kita lakukan untuk jadi rekan kerja Tuhan adalah belajar untuk mengampuni. Kalau kita bilang bahwa kita mau join with God in restoring what is broken. Aku mau join sama Tuhan untuk jadi rekan kerja Tuhan nih. Buat memulihkan sesuatu yang rusak. Maka kita bisa belajar untuk belajar mengampuni. Suatu kali Archbishop Desmond Tutu mengatakan, no future without forgiveness. No future without forgiveness katanya teman-teman. Dan kata-kata ini diambil dari satu buku yang berjudul Christ's Passion, Our Passions. Kadang-kadang ada pemikiran yang mengatakan bahwa kalau mengampuni, kalau memaafkan itu lemah. Artinya kita gak punya masa depan. Artinya kamu apa-apa gak apa-apa memaafkan. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. There is no future without forgiveness. Karena itulah Tuhan Yesus mati untuk kita, mati di kayu salib untuk melakukan yang namanya pengampunan agar kita punya masa depan. Yang Yesus lakukan di kayu salib adalah mengampuni. Di Lukas 23 ayat 32 ada beberapa kata-kata yang Yesus ucapkan ketika dia dalam proses penyaliban. Ayat 32, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ayat ini menunjukkan ada banyak penghinaan, ada banyak kata-kata yang sebenarnya gak layak banget untuk diucapkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menghadapi yang namanya injustice, ketidakadilan di sana. Di ayat yang 24, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sekali lagi saya mau baca, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Dia memintakan ampun kepada Bapa untuk orang-orang yang jahat sama dia. Teman-teman, kita pasti pernah sakit hati. Pernah gak sakit hati? Pasti pernah ya. Waktu kita sakit hati, ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kita bisa sakit hati banget dan nunjukin sakit hati kita. Atau yang kedua, kita bisa pura-pura gak sakit hati. Yang pertama, hati kita bisa jadi keras seperti batu nih teman-teman. Jadi dingin, cold. Jadi merasa bahwa diri kita ini yang paling benar. Bahwa orang lain salah dan saya yang benar. Mungkin kita bilang bahwa saya gak akan pernah memaafkan orang itu. Mau gimana juga gak akan saya maafin. Enggak, saya gak marah, tapi saya gak akan maafin aja. Hati kita dipenuhi oleh kemarahan, apalagi marahnya terpendam. Gak kelihatan. Kita bilang it's okay, tapi kita dingin, kita cold. Dan mungkin bilang bahwa kalaupun dia maafin, tapi itu bukan maaf yang tulus. Kalaupun keluar kata-kata, iya saya maafin, iya gak apa-apa. Tapi itu bukan kata-kata yang muncul dari hati yang hangat. Tetapi kata-kata yang muncul dari kesombongan dan mengatakan, ya udahlah maafin aja. Itu bukan maaf yang sejati. Tapi sebetulnya itu adalah kata-kata yang menyerang dan itu keluar dari hasil kemarahan. Wajar dong kita marah, apalagi kalau kita disakiti. Tapi kalau kita terus berpegang pada kemarahan, kalau kita terus mengingat-ingat rasa sakit, rasa marah yang kita rasakan, dan kita nggak bisa lepasin kemarahan itu, maka akan ada bagian hati kita yang menjadi keras. Ada bagian dari sudut hati kita yang jadi pahit. Jadinya akhirnya ada satu sudut di hati kita, ada one corner in our heart, jadi keras, harden, kayak batu, dan tempat keras, tempat pahit itu jadi tempat berlindung si monster kemarahan. Pasti gak pengen dong ada monster kemarahan yang berlindung di dalam hati kita yang mulai mengeras jadi kayak batu. Yang kedua, berlawanan banget sama yang pertama. Kalau yang pertama tadi marah, kesel. Yang kedua ini malah kita menganggap luka itu gak ada atau gak jadi masalah.
dan mengatakan kalau, "Oh nggak apa-apa kok, nggak masalah, it's okay, biasa aja. Iya saya pasti maafin kamu, nggak masalah." Dan lalu kita pasang muka bahagia, penuh senyum, seperti nggak ada apa-apa, shalala aja, be aja. Kita coba meyakinkan diri kita bahwa kita ini nggak apa-apa. Kita bilang sama diri sendiri, kita bilang sama Tuhan bahwa hidup kita ini baik-baik aja. Bahwa hidup kita ini damai-damai aja. Dan kita ini sudah memaafkan. Kita tekan kemarahan itu, kita tekan sakit hati kita biar gak kerasa. Dan kita pikir marah dan sakit hatinya udah hilang. Tapi tentu saja marah dan sakit hati itu gak hilang. Tubuh kita mengingat loh kenangan-kenangan pahit itu. Tubuh kita juga mengingat perasaan yang kita rasakan dan yang kita tekan supaya gak muncul ke permukaan. Wah, pasti capek banget ya kalau kita pura-pura nggak inget. Pasti nguras energi banget kalau kita pura-pura nggak merasa sakit. Kita menekan ingatan-ingatan itu sampai mungkin benar-benar lupa. Sampai, "Oh, masa sih pernah kayak gitu ya?" Mungkin biar nggak inget kita menghindar dari doa-doa yang panjang. Menghindar dari doa yang mungkin akan membuat kita ingat kepada momen yang menyakitkan itu. Kita berusaha agar ingatan itu nggak muncul ke permukaan. Tetapi anugerah Tuhan selalu ada bagi setiap anak Tuhan. Kalau Tuhan membawa atau mengangkat ingatan menyakitkan itu lagi ke permukaan, itu adalah untuk menyembuhkan kita, itu untuk memulihkan kita, supaya kita hidup dengan ringan, tanpa beban masa lalu. Pasti semuanya pengen dong masuk ke dalam yang terbaik. Kalau kita bilang tahun ini kita ingin yang terbaik, the best is yet to come. Kalau kita pengen yang terbaik, kita harus buang beban masa lalu. Dan juga beban-beban yang membuat kita terikat dengan masa lalu itu. Sebagai orang Kristen, seberapa lama pun kita jadi Kristen, dari lahir atau mungkin dari kandungan, kita udah Kristen, atau kita orang tua kita, nenek buyut kita sudah Kristen, atau sebanyak apapun pelayanan kita, setinggi apapun jabatan kita dalam gereja, itu nggak membuat kita jadi kebal dari sakit hati dan dari kemarahan. Kalau kita pakai topeng dan pura-pura memaafkan, bisa aja sih, tapi akhirnya kita nggak menyelesaikan masalah dan kita tidak akan punya relasi yang sungguhan dengan orang lain. Semuanya relasi yang pakai topeng. Pernah ya, kayaknya sering main, sering ngobrol, tapi nggak ada relasi yang sungguh-sungguh dalam. Nggak ada yang real. Hal ini membuat kita jadi merasa kesepian dan jadi jauh dengan teman walaupun sering bertemu, walaupun sering ngobrol. Apa ya yang kita perlu lakukan untuk bisa benar-benar memaafkan? Agar bisa benar-benar memaafkan dengan tulus, kita perlu yang pertama, face the damage. Hadapi kerusakan yang telah terjadi karena kesalahan yang diperbuat. Jangan hapus rasa sakit itu, tapi hadapilah. Kalau kita mau memaafkan, kita harus bertahan dan merasakan kemarahan itu, kesedihan itu, dan kelemahan yang muncul waktu kita disakiti. Kalau bisa sih lebih baik kita skip proses ini. Karena rasanya sakit. Dan gak enak mengakui bahwa iya saya sakit hati waktu diperlakukan seperti ini. Iya saya merasa seperti ini ketika dia mengatakan ini. Di atas kayu salib Tuhan Yesus bilang gini, "Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan Yesus juga mengatakan, "Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia jujur waktu dia merasa ditinggalin, waktu dia merasa ada kesepian, ada kesendirian, dia jujur. Dia mengatakan semuanya kepada Bapaknya. Dia nangis, dia tertawa, dia marah, dia minta tolong, dia merasa menderita. Semuanya dia sampaikan kepada Bapa dengan transparan, apa adanya. Karena hatinya bersedia untuk share semua hal kepada Bapa dengan transparan, maka Yesus punya kekuatan untuk bertahan dan tetap punya belas kasihan walau dia diperlakukan dengan tidak adil. Pasti kamu pengen bertahan dong waktu ngadepin hal-hal yang menyakitkan. Kalau kamu pengen bertahan dan kamu gak breakdown, kamu perlu belajar transparan pada Tuhan agar kamu bisa bertahan. Kalau kita mau memaafkan, kita harus punya ruang dalam doa kita untuk share kepada Tuhan dengan transparan tentang apa yang kita rasakan dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita harus hindari untuk langsung ambil kesimpulan. Kadang-kadang kita langsung ambil kesimpulan dengan mengatakan, ya memang saya harusnya memaafkan. Ya harusnya saya merasakan seperti ini. Harusnya saya begini. Harusnya gak apa-apa dan saya gak apa-apa. Tetapi kita perlu belajar buat sedikit demi sedikit
belajar untuk duduk di hadirat Tuhan dan membawa rasa marah kita, rasa sakit hati kita, rasa kecewa kita, dan tunjukkan itu kepada Tuhan. Tuhan gak akan menjauh dari kita waktu kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Pelan-pelan kita akan melihat ada perbedaan dalam hati kita secara bertahap. Forgiveness is a process, teman-teman. Tuhan pun akan menunjukkan apa yang seharusnya kita lihat. Yang kedua, ada honest self-examination. Kalau kita pengen belajar memaafkan, kita perlu memeriksa diri kita sendiri dengan jujur. Waktu kita kecewa, waktu kita marah karena kejadian tertentu, kadang rasanya ingin menyalahkan orang lain. Atau pengen nyalahin sesuatu ya, nyalahin keadaan, nyalahin latar belakang sesuatu. Tapi kalau kita mau untuk jalan dalam kebenaran, kita harus memeriksa apakah di sini ada tanggung jawab saya. Di bagian mana saya ikut serta dalam kejadian ini? Apakah saya malah nyalahin orang dan malah marah-marah kepada orang yang sebenarnya gak ada hubungannya dengan kejadian ini. Padahal saya yang salah, tapi saya marah sama orang lain. Pernah gak teman-teman gara-gara suatu kejadian, ada sesuatu yang kita lakukan, kita yang salah, kita malah marah kepada orang lain. Forgiveness is a process. Waktu kita masuk dalam proses memaafkan, kita juga belajar buat menerima kesalahan kita. Belajar buat menerima fakta bahwa apa yang kita sulit terima dari orang lain adalah gambaran dari ketakutan kita sendiri. Ketika kita sulit mengampuni orang lain, itu gambaran dari kesulitan kita untuk mengampuni diri kita sendiri atau sulit untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Kita pikir, aduh saya gak layak deh diampuni sama Tuhan dalam hal ini. Karena saya udah jatuh dalam dosa terlalu dalam. Saya udah gak layak deh buat diampuni dalam hal ini. Karena saya udah berulang-ulang, berdosa lagi. Waktu kita gak bisa menerima pengampunan dari Tuhan, maka tanpa sadar kita pun akan sulit mengampuni orang lain. Yang ketiga, forgiveness depends on prayer. Memaafkan bergantung pada doa. Dalam doa, kita dapat mendengar suara Tuhan dengan penuh perhatian. Tuhan akan mengingatkan kita akan doa Yesus di kayu salib yang penuh dengan maaf. Kita dapat membawa kesombongan kita, ketidaksabaran kita, kesalahan kita, rasa malu kita dalam doa. Dan kita bisa bilang bahwa Tuhan sebenarnya saya malu banget waktu terjadi ini. Waktu saya ngelakuin ini, saya rasanya malu banget. Saya rasanya marah banget sama diri sendiri. Atau saya kecewa banget karena saya gak nyangka dia melakukan ini terhadap saya. Waktu kita berdiam dekat salib Kristus, kita menyadari bahwa kita dikasihi seutuhnya. Kita dikasihi apa adanya dan kita bukan hanya diampuni melainkan juga diberi kuasa untuk mengampuni. Waktu kita menyadari kondisi kita, wah saya juga penuh dosa, saya juga penuh salah, maka kita akan mampu mengampuni orang lain. Doa kita akan mengubah sikap kita dan respon kita. Doa membebaskan kita dari keinginan untuk balas dendam. Kadang kita rasanya ingin, lihat ya nanti ya. Lihat deh, gua bisa lakuin ini. Biar kamu tahu rasa. Justru dalam doa kita jadi bebas dari keinginan buat balas dendam. Dan memampukan kita untuk mencari solusi yang kreatif dari konflik yang terjadi. Akhirnya membawa kesembuhan bagi hati kita yang terluka. Siapa yang pengen hatimu sembuh? Pasti semua pengen, saya pengen sembuh Kak, saya capek kalau ingat ini terus. Teman-teman, forgiveness is a process. Gak ada yang instan, forgiveness is a process. Perlahan-lahan kamu akan mengalami pemulihan. Waktu kamu terapkan 3 hal ini, kamu akan mengalami ada perubahan dalam hatimu sedikit demi sedikit. Supaya kita bisa mengampuni, yang pertama, face the damage, hadapi kerusakannya. Yang kedua, ada honest self-examination. Periksa diri sendiri dengan jujur. Yang ketiga, forgiveness depend on our prayer. Pengampunan tergantung dari doa-doa kita. Teman-teman, dari 3 hal ini, mau gak kamu belajar untuk menghadapi damage yang terjadi, menghadapi kesalahan yang terjadi, dan juga jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Lakukan yang namanya doa pribadi. Jangan cuma bergantung pada doa saat ibadah. Jangan cuma bergantung waktu doa bersama. Tapi tingkatin lagi doa pribadimu. Terutama waktu kamu lagi dalam masa-masa yang berat teman-teman.
Datang sama Tuhan, bukan cuma doa makan, bukan cuma bilang Tuhan terima kasih, Tuhan aku berdoa buat ini, tapi ngomong apa adanya tentang apa yang kamu alami. Sedikit demi sedikit akan Tuhan angkat. Tuhan akan angkat semua kemarahan, semua rasa benci, rasa kesal. Tuhan angkat sedikit demi sedikit dan tanpa kamu sadari rasa marah itu berkurang, rasa sakit itu berkurang. Ingat gak instan karena forgiveness is a process. Hari ini saya mau menantang teman-teman untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu sebelum kamu mengalami pengampunan akan sulit untuk melepaskan pengampunan. Karena ya kamu juga belum pernah mengalaminya. Hari ini teman-teman alamilah pengampunan dari Tuhan. Alamilah kasih yang gak terbatas. Alamilah perasaan lega yang disebabkan oleh kasih Kristus. Alami, rasakan sendiri sampai kamu bilang wah ini enak banget, ini lega banget, ringan banget. Pengen ngalamin kasih Tuhan? Saya mau ajak kamu berdoa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, dan hari ini aku serahkan masa laluku ke dalam tangan-Mu. Apa yang sudah terjadi, biar itu menjadi pembelajaran, dan masa yang akan datang aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini juga aku menjadi warga dari kerajaan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat buat teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk yang pertama kali. Yang kedua, saya mau ajak teman-teman, kalau hari ini kamu struggle dengan kebencian, dengan rasa sakit hati, atau kamu sedang struggle dengan feeling numb, kamu gak bisa merasakan apa-apa lagi. Kayaknya hatimu sudah mati rasa. Hari ini Tuhan akan memberikan kehidupan. Tuhan akan memberikan kehidupan dalam hatimu yang selama ini tidak lagi merasakan apapun. Saya mau ajak kamu, yuk minta kehidupan. Yuk minta kebahagiaan yang dari Tuhan. The true happiness, the true joy from God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau minta ada kehidupan lagi dalam hati kami. Dan saat ini aku berdoa bagi setiap teman-temanku yang merasa bahwa hatinya dingin, bahwa hatinya tidak lagi bisa merasakan kehangatan, bahwa dalam hatinya tidak ada lagi harapan dan dia merasa apatis. Dia tidak lagi merasakan ada pengharapan dalam hatinya. Aku berdoa saat ini Tuhan, ada nafas kehidupan, ada hati yang diubahkan. Tuhan berikan hati yang baru, hati yang sudah hancur Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang berikan pengharapan yang baru. Dan hari ini kami memutuskan juga untuk belajar mengampuni, untuk belajar memaafkan. Mampukan kami untuk memaafkan, mampukan kami untuk dengan tulus memaafkan, bukan pura-pura, bukan dengan asal, tapi dengan sungguh-sungguh hati mengampuni sehingga kami juga mengalami yang namanya pengampunan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dalam kasih-Mu Engkau bisa memulihkan keadaan kami. Saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, yang menjadikan kau kaya dalam segala hal, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pengampunan, dan juga kaya akan pengalaman dengan Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada tim doa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.